Hai guys, kali ini saya akan ceritain sebuah film series asal Thailand berjudul The Stranded. Mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang mana mereka sedang merayakan kelulusan di sebuah pulau. Namun tak disangka gempa besar melanda seluruh dunia, mengakibatkan mega tsunami yang menenggelamkan seluruh daratan di dunia, membuat mereka harus terdampar di pulau terpencil tak berpenghuni. Nah, gimana nasib mereka? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Suatu hari di salah satu sekolah SMA elit yang berada di pulau terpencil di negara Thailand, siswa dan juga siswi di sekolah tersebut merasakan bahagia karena mereka semua yang dinyatakan lulus. Kemudian diperlihatkan salah satu siswa bernama Kram. Saat dia sedang mengemasi barang di lokernya, datang sahabat Kram yang bernama Joy. Joy mengajak Kram untuk hadir di pesta kelulusan mereka. Namun Kram meminta maaf sebab dia memiliki urusan lebih penting. Ternyata Kram lebih memilih untuk menemui ayahnya daripada menghadiri pesta kelulusannya. Kram ingin berpamitan kepada ayahnya sebab dia akan mencari kerja di luar pulau. Menjadi satu-satunya siswa yang merupakan penduduk asli di pulau itu, kini Kram akan pergi keluar pulau untuk pertama kalinya. Namun tak lama kemudian terjadilah gerhana bulan yang disertai dengan tsunami yang sangat besar. Kram yang berada di dalam mobil berusaha keluar dan menyelamatkan diri. Akan tetapi pintu mobil yang masih terkunci membuatnya terjebak di dalam mobil. Kram yang kehabisan oksigen membuatnya langsung tak sadarkan diri. "25 hari kemudian, diperlihatkan Kram yang baru pulang dari menangkap ikan di tengah laut. Entah bagaimana Kram bisa selamat dari mega tsunami beberapa waktu yang lalu. Saat ini Kram dan beberapa teman di sekolahnya harus terjebak di pulau terpencil akibat tsunami sebelumnya. Akses jalanan ke kota pun sudah hancur lebur. Ditambah lagi jarak antar pulau yang jaraknya ratusan kilometer, sangat mustahil bagi mereka untuk pulang ke rumah. Lebih buruknya lagi tak ada sinyal di pulau yang mereka tinggali. Seorang wanita bernama Arisa yang ahli di bidang IT, berusaha untuk mencari cara agar mereka bisa mendapatkan sinyal dan meminta bantuan keluar pulau. Di ruang UKS diperlihatkan seorang wanita bernama Mai yang sedang mengobati salah satu temannya. Mai menjadi satu-satunya siswi yang ahli dalam bidang kedokteran. Saat itu Mai mengobati kaki dari temannya yang bernama Jack yang mengalami infeksi. Pacar Jack yang bernama Creed pun merasa takut jika Jack kenapa-napa. Jack dan Creed ini merupakan pasangan timun makan timun guys. Jack memiliki seorang saudara yang bernama Jen. Jen juga sangat khawatir jika saudaranya akan kenapa-napa. Di suatu tempat, seorang pria bernama Anan berusaha menjadi pemimpin dari teman-temannya. Saat Anan akan berbicara, muncullah dua orang yang membawa sebuah benda kuno yang didapatkannya di tengah hutan. Arisa yang melihatnya pun merasa tak percaya, sebab benda itu adalah rekaman suara yang digunakan 150 tahun lalu. Arisa pun meminta benda itu untuk diperbaiki. Di sisi lain, Kram bersama Joy mendapatkan giliran tugas untuk mengambil beberapa obat di suatu tempat. Ketika Arisa akan memperbaiki benda kuno tadi, datanglah dua sahabat yang bernama Nad dan juga Gan. Ternyata mereka berdua lah yang menemukan rekaman suara tersebut. Beralih ke Kram, ketika dia sudah mengambil beberapa obat yang dibutuhkan, Joy bertanya kepada Kram apakah dia menyukai seseorang di sekolahan. Kram yang malu pun enggan menjawabnya. Joy dengan tersenyum menyuruh Kram untuk jujur siapa yang dia sukai. Joy juga berjanji jika dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Dengan sedikit malu Kram pun menjawab jika dia menyukai Mai. Joy pun sudah menduganya, sebab Mai merupakan satu-satunya siswi yang paling cantik di sekolahan. Kram pun menyadari jika memiliki Mai terasa sangat tak mungkin, sebab Mai sudah memiliki pacar yaitu Anan. Saat Kram dan Joy akan kembali ke sekolahan, mereka berdua melihat sebuah perahu yang menyangkut di atas tebing. Joy pun menganggap jika perahu itu akan menjadi harapan, serta kesempatan mereka untuk bisa pulang. Joy kemudian mengajak Kram untuk menurunkan perahu tersebut. Saat mereka berdua sedang memanjat tebing, Joy tiba-tiba terpleset, yang membuatnya pun langsung terjatuh dari atas tebing. Dengan bergegas, Kram pun langsung membawa Joy untuk menemui Mai. Kondisi Joy pun sangat parah. Beberapa tulang rusuknya pun mengalami patah. Saat Mai memeriksa keadaan tubuh Joy, dia pun merasa terkejut, sebab jantung Joy sudah tak berdenyut. Mai pun langsung bergegas untuk memberikan pertolongan pertama. Akan tetapi Joy telah berpulang ke rahmatullah.
Kram yang melihatnya tak bisa menahan tangis akibat kematian sahabatnya. Di suatu tempat mereka semua melakukan pemakaman terhadap Joy. Beberapa orang pun sangat terpukul akibat kematiannya. Saat malam hari Kram yang masih berduka, dia pun memilih untuk menyendiri. Beberapa saat kemudian terjadilah gempa yang sangat kuat, yang disertai dengan suara aneh. Kram pun seketika tersadar di alam lain, dengan melihat seorang wanita yang menggendong bayi. Dia kemudian berniat untuk menghampirinya. Akan tetapi tiba-tiba dirinya pun terlilit oleh akar pohon. Saat terbangun, Kram melihat teman kelasnya yang bernama Nam, yang berusaha menyadarkannya. Nam pun bertanya kepada Kram tentang mimpi apa yang dialaminya, sebab Kram seperti sedang mengalami mimpi buruk. Kram pun enggan menjawabnya dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Di ruang sekolah, Nam pun berusaha berbicara di depan teman-temannya, agar mereka semua menyadari jika ada hal aneh di pulau ini. Ditambah lagi sudah sebulan lebih tak ada bantuan dari luar pulau. Semua teman-teman dari Nam pun malah menanggapi jika Nam terlalu panik. Mereka semua malah tak memperdulikan ucapan dari Nam. Di tengah hutan, sepasang kekasih yang bernama Es dan juga Ying menemukan sebuah danau yang sangat indah. Saat mereka mencoba untuk mandi, tiba-tiba airnya pun berubah sangat panas. Es pun dengan bergegas langsung mengabarkan hal tersebut kepada teman-temannya. Semua orang yang menyaksikan fenomena ini pun dibuat terkejut. Sebagian orang berspekulasi jika ada gunung di bawah tanah. Setelah itu Anan mengajak seluruh teman-temannya untuk menurunkan perahu yang ditemukan oleh Kram. Sebelumnya Anan mengatakan jika perahu tersebut akan menjadi harapan terakhir mereka. Dia pun memberikan arahan kepada teman-temannya agar segera menurunkan perahu tersebut, sebelum pulau ini akan meledak karena ada gunung api di bawah tanah. Sebelum itu Anan memerintahkan semua orang untuk mengambil beberapa alat yang mungkin akan diperlukan nantinya. Ketika semua alat telah terkumpul, Kram bersama Es pun bergegas untuk mendaki tebing. Tak disangka Es malah menjatuhkan salah satu alatnya, yang mengenai badan dari Kram. Kram pun langsung dibawa ke ruang UKS karena badannya yang mengalami memar. Ketika Kram melihat Mei, dia merasa sangat senang, sebab kini dia bisa berbincang dengan orang yang dia sukai. Di ruang penyimpanan barang, Arisa didatangi oleh Ying, yang juga tertarik dengan dunia teknologi. Ying pun menawarkan dirinya untuk membantu Arisa. Sementara itu saat Mei sedang mengobati Kram, Kram pun mengajak Mei untuk saling bercanda. Mei langsung tersenyum dan merasa jika Kram orang yang enak dijadikan teman. Kembali ke Arisa, ketika rekaman suara kuno berhasil diperbaiki, terdapat sebuah suara yang mengatakan jika bumi sudah tak terlihat dan kehidupan telah berakhir. Arisa dan Ying yang mendengarnya pun merasa bingung dengan maksud dari suara tersebut. Di kalimat terakhir Arisa teringat sesuatu, jika kalimat tersebut pernah ada di dalam sebuah puisi. Seketika Arisa dan Ying pun mencoba mencari puisi di perpustakaan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka pun berhasil menemukan buku puisi yang di dalamnya terdapat kalimat dari rekaman suara kuno. Namun mereka merasa bingung sebab kalimat dari rekaman suara kuno sebelumnya tak berurutan seperti di dalam puisi. Keesokan harinya Kram bersama teman-temannya kembali bekerja untuk menurunkan perahu. Setelah berhasil diturunkan, mereka pun membawa perahu tersebut untuk menuju ke tepi pantai. Sementara Arisa menyadari jika suara di rekaman kuno sebelumnya adalah teka-teki. Dia berniat untuk memecahkannya. Arisa beranggapan mungkin saja teka-teki ini adalah jalan keluar dari pulau ini. Di tepi pantai, Anan menganalisa jika perahu yang mereka temukan hanya bisa membawa 10 orang saja. Anan kemudian menuliskan nama Jack, sebab dia harus segera dibawa ke rumah sakit karena kakinya yang semakin parah. 9 orang lainnya akan diundi pada esok hari. Ketika hari menjelang malam, Anan memainkan sebuah piano yang sangat indah. Mei pun langsung mendekati pacarnya dan menikmati musik yang dimainkan oleh Anan. Sementara itu Kram merasa cemburu ketika melihat Mei yang berdekatan dengan Anan. Tiba-tiba muncullah seorang wanita parubaya yang kemudian tak sadarkan diri. Kram pun langsung bergegas untuk menolongnya.
Ternyata wanita itu adalah guru mereka yang bernama Profesor Lin. Di sisi lain, kondisi kaki dari Jack pun mulai semakin parah. Mei tak tahu harus berbuat apa lagi. Sebab menurut informasi dari buku medis, cara menyembuhkan kaki dari Jack yaitu dengan dioperasi. Di tepi pantai, Anan kembali mengundi siapa yang ikut naik ke dalam perahu. Anan pun menuliskan dirinya, sebab dia mengetahui tentang berlayar menggunakan perahu kayu. Setelah itu pengundian pun langsung dilanjutkan pada esok hari. Anan kemudian mendatangi Chen untuk meminta bantuannya agar membuat layar kapal dari sekumpulan kain. Anan memohon agar Chen mau membantunya membuat layar kapal, sebab semua ini demi keselamatan mereka. Di salah satu rumah, Es terciduk oleh Ying ketika mengonsumsi obat-obatan. Ying pun langsung memarahi Es. Ying mengatakan jika Es lupa dia memiliki riwayat penyakit jantung. Es pun tak mempedulikannya. Dia malah membentak Ying dan menyuruhnya untuk pergi. Di ruang sekolah, Jen mulai memanggil teman-temannya agar membantunya membuat layar. Jen akan mengajarkan mereka semua tentang cara menjahit. Namun, Arisa yang lebih menyukai dunia IT mengatakan jika menjahit sangat membosankan. Jen pun langsung menyuruh Arisa agar pergi saja. Arisa yang kesal pun langsung pergi dari sana. Ying yang melihatnya pun langsung mengikuti Arisa. Ying mengatakan jika Arisa memiliki sifat yang membuatnya tertarik padanya. Ying kemudian langsung mengajak Arisa untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, yaitu memecahkan teka-teki dari suara rekaman kuno. Ternyata Ying juga pandai dalam memecahkan teka-teki. Risa pun merasa salut dengan kemampuan Ying itu. Mereka berdua pun berhasil memecahkan teka-teki selanjutnya. Ia mengarah pada garis lintang sekolah. Arisa kemudian mencoba menghitung beberapa kalimat dari suara rekaman kuno, yang kemudian dihitung melalui peta sekolahan. Tak disangka hasil perhitungannya mengarah pada suatu tempat di tengah hutan. Di sisi lain, ketika Mei sedang mempelajari buku medisnya, datanglah Kram, yang kemudian mengajak Mei untuk berburu ikan. Mei pun langsung menerima ajakan dari Kram. Dia diajarkan oleh Kram cara berburu ikan. Mei dan Kram pun mulai dekat satu sama lain. Sementara itu, Arisa memutuskan untuk pergi ke tengah hutan, demi mencari tahu tentang maksud dari teka-teki yang akan dia pecahkan. Arisa berharap jika teka-teki ini bisa memberikan petunjuk untuk keluar dari dalam pulau. Di tepi pantai, Es yang sedang nge-fly memukuli beberapa teman-temannya saat sedang memperbaiki perahu. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Es dan salah satu temannya. Seketika Es pun langsung mengalami serangan jantung. Mereka semua pun langsung bergegas membawa Es ke ruang UKS. Di ruang UKS, Profesor Lin yang sebelumnya mengalami pingsan, kini dia pun mulai tersadar. Profesor Lin bersikap sangat aneh, tak seperti yang dulu. Di samping itu, Es yang terkena serangan jantung, dia pun diberikan pertolongan pertama oleh Mei. Sementara di tengah hutan, Arisa memberikan berbagai penanda di sebuah pohon, agar tak tersesat apabila akan kembali pulang. Saat Arisa telah masuk cukup dalam, terdapat seorang wanita yang langsung menyapa Arisa. Wanita itu adalah teman dari Arisa yang bernama Min. Arisa pun merasa heran bagaimana Min bisa berada di tengah hutan. Min pun menjelaskan jika dia kebetulan sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Di ruang UKS, Mei bertanya kepada Es tentang bagaimana keadaannya. Es pun menjawab jika dirinya sudah merasa lebih baik. Kembali ke Arisa yang merasa curiga, sebab Min adalah musuhnya di sekolahan. Arisa berpikiran jika Min berniat mengikutinya saat dia memasuki hutan. Di lain tempat, di ruangan penyimpanan obat, Krit secara diam-diam mengambil beberapa obat yang entah tujuannya apa. Sementara itu Arisa, ketika dia sedang berjalan berduaan dengan Min pun langsung menghina Arisa dengan kata-kata kasar. Pada akhirnya terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Di suatu tempat, Kram mengajak Mei untuk ikut bersamanya. Kram ingin menunjukkan sesuatu kepada Mei. Kram pun kemudian mengajak Mei untuk berenang ke sebuah gua. Setibanya di sana, Mei melihat pemandangan yang sangat indah. Kembali ke Arisa, di mana Min mencoba menyakiti Arisa dengan menyemprot mukanya menggunakan pilok. Arisa yang kebingungan pun langsung terjatuh ke dalam jurang. Ternyata semua yang dialami Arisa hanyalah halusinasinya. Arisa pun mulai menyadari jika pulau ini sangatlah aneh. Sementara itu, Krit memberikan Jack beberapa obat agar Jack tak sakit lagi. Ternyata Krit berniat mengakhiri hidup dari Jack agar dia tak menderita lagi. Sementara itu, Mei yang mulai nyaman dengan Kram, mereka pun akhirnya bercocok tanam dan berkembang biak. Yang artinya Mei berselingkuh dengan Kram. Mereka melakukannya sampai pagi.
Keesokan harinya Kram bersama Mei berniat untuk kembali ke sekolahan. Saat Mei baru tiba di sekolahannya, terdapat kabar buruk jika Jack sudah meninggal. Mereka semua pun kemudian memakamkan Jack. Beralih ke Anan, dia merasa jika Mei sudah berubah. Anan pun berpikir positif jika semua baik-baik saja. Kini beberapa bulan pun telah berlalu. Pembuatan layar perahu pun telah selesai, dan Anan kembali melakukan undian untuk menentukan siapa saja yang akan naik perahu. Jack yang telah tewas kini tempatnya pun digantikan oleh Creed. Saat Anan melakukan undian selanjutnya, nama Arisa lah yang muncul. Mereka semua tak setuju, sebab Arisa tak membantu apapun dalam memperbaiki perahu. Ying pun angkat bicara jika Arisa secara diam-diam ikut serta dalam mencari jalan keluar dari pulau ini, dan mengatakan jika Arisa saat ini sedang pergi ke tengah hutan. Pada akhirnya Anan pun memutuskan untuk menggantikan Arisa jika Arisa tak ada di saat hari keberangkatan. Nat pun memiliki ide untuk mencari Arisa ke tengah hutan, namun Anan tak peduli dengan ide dari Nat. Nam pun kemudian mengajak Ying untuk menemui Profesor Lin. Tak disangka ketika mereka memasuki kamar Profesor Lin, mereka berdua melihat setumpukan makanan yang tak dimakan oleh Profesor Lin. Mereka pun menyadari jika Profesor Lin yang saat ini bukanlah guru mereka. Nam pun langsung berniat untuk memata-matai Profesor Lin. Ketika malam hari, Anan mengatakan kepada Mei jika dia telah berubah. Anan berusaha mengingatkan kepada Mei jika dahulu mereka berjanji akan saling serius. Anan telah berkorban semuanya, bahkan memberikan tabungan uangnya agar bisa membayar uang sekolah dari Mei. Sementara di tepi pantai, Kram tak sengaja menemukan Creed yang ingin membakar perahu. Kram pun bertanya mengapa Creed ingin melakukannya. Creed pun dengan menangis mengatakan jika dialah yang telah membunuh Jack, dengan memberikannya beberapa obat hingga overdosis. Kram pun berusaha menenangkan Creed agar lebih tenang. Pagi harinya, Gan dan juga Nat mulai melakukan perjalanan untuk mencari Arisa ke tengah hutan. Di sisi lain, ketika Kram yang sedang memperbaiki perahu, tiba-tiba gempa bumi kembali terjadi. Kram kembali melihat wanita sebelumnya yang menggendong seorang bayi. Kram pun disadarkan oleh Mei yang sangat khawatir kepadanya. Di ruang sekolahan, Creed akhirnya mengakui jika dia yang telah membunuh Jack. Jen yang merupakan saudara dari Jack, dia pun merasa tak terima dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Creed dan menginginkan agar Creed dihukum. Sementara itu, Nat dan Gan yang berniat untuk tidur, mereka malah terbangun di suatu tempat yang sangat aneh. Dan saat itu juga mereka menemukan Arisa yang sedang ada di dalam jurang. Malam harinya, Jen memerintahkan beberapa temannya untuk mengurung Creed dan mengancam bagi siapa saja yang berusaha menyelamatkan Creed, maka akan dia bunuh. Jen memperlakukan Creed layaknya seekor hewan. Dia memberikan makanan kepada Creed dengan makanan sisa. Semua orang yang melihatnya pun merasa tak tega dengan apa yang dialami oleh Creed. Di sisi lain, Nat bertanya kemana saja Arisa pergi, sebab Arisa telah menghilang selama 2 minggu. Arisa yang mendengarnya pun merasa bingung, dan menjawab jika dirinya berada di tempat itu baru saja 1 hari. Nat dan Gan pun langsung tertawa, sebab Arisa telah menghilang selama 2 minggu. 3 bulan pun telah berlalu. Mei yang sudah 3 bulan tak kunjung datang bulan, dia pun langsung menggunakan tes pen. Tak disangka hasilnya pun ternyata positif. Mei berusaha menyembunyikan hal ini dari Anan, sebab anak yang dikandungnya adalah anak dari Kram. Kembali ke Arisa, kini dia, Nat dan juga Gan akan berusaha untuk mencari jalan pulang. Arisa kemudian mengajak Nat dan juga Gan untuk mengikutinya. Mereka bertiga pun memasuki sebuah gua yang memiliki cahaya di ujungnya. Tak disangka saat mereka keluar dari dalam gua, mereka malah berada di acara pesta malam sebelum bencana tsunami terjadi. Arisa pun merasa heran bagaimana mungkin mereka bisa berada di masa lalu. Nat dan Gan pun malah memilih untuk ikut join ke dalam party. Sedangkan Arisa menyelidiki tentang keanehan yang terjadi. Beralih ke Mei yang akhirnya mengatakan kepada Anan jika dia sedang mengandung anak, namun bukan anak Anan, melainkan anak dari Kram. Anan pun tak menyangka jika Mei telah berselingkuh di belakangnya. Akhirnya Anan langsung membawa Mei untuk naik ke atas perahu. Kembali ke Arisa, kejadian aneh pun terjadi lagi. Semua orang yang ada di dalam pesta malah menghilang secara misterius. Beberapa saat kemudian semuanya pun menjadi gelap. Saat Arisa menyalakan senter,
Mereka malah berada di dalam gua yang entah di mana. Di tepi pantai, Anan berniat melakukan pelayaran dengan membawa Mai. Mereka yang sebelumnya satu kelompok pun akhirnya terpecah belah. Kelompok dari Anan pun akan pergi dengan perahu, tanpa memikirkan tentang undian sebelumnya. Anan melakukan hal ini karena dia merasa kecewa kepada Mai yang telah selingkuh. Saat akan berlayar, datanglah meteor dari atas langit. Semua orang yang panik pun langsung berusaha untuk naik ke atas perahu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Kram untuk menyelamatkan Mai. Kembali ke Arisa yang tak sengaja menemukan seorang wanita yang tertimbun bebatuan. Saat Arisa akan menyelamatkannya, ternyata wanita itu adalah Profesor Lin. Di sekolahan, sebagian dari mereka mengalami luka-luka akibat jatuhnya meteor. Mai pun langsung berusaha untuk mengobati mereka semua. Sementara itu Arisa bersama Nan dan juga Jen langsung membawa Profesor Lin untuk menuju ke sekolahan. Setelah lama berjalan, Jen menyadari jika mereka telah berputar-putar selama 3 kali. Namun pada akhirnya Nat memilih jalan lain dengan melewati tengah-tengah batang pohon besar. Benar saja, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari dalam hutan yang sangat aneh. Saat tiba di sekolahan, Jen sangat kaget. Tak disangka ada 2 Profesor Lin, yang membuat mereka pun merasa terkejut. Profesor Lin yang KW pun langsung melarikan diri dari sana. Anan pun memerintahkan teman-temannya untuk mencari Profesor Lin. Kram yang ikut mencari akhirnya menemukan Profesor Lin, yang mengajaknya untuk ikut bersamanya. Anan yang melihat Kram berbicara dengan Profesor Lin, dia pun langsung melempari Kram dengan bebatuan. Anan menganggap jika Kram telah bersengkongkol dengan Profesor Lin KW. Saat Kram tak sadarkan diri, dia pun kembali mendapatkan penglihatan, yang mana wanita yang dilihat sebelumnya ternyata adalah ibunya. Pada akhirnya mereka semua pun sepakat untuk mengurung Kram bersama Krit. Kini mereka semua terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dari Anan dan juga kelompok dari Kram. Kelompok dari Kram terdiri dari Mai, As, Ying, Nam, dan juga yang lainnya. Mereka pun merencanakan untuk membebaskan Kram yang dikurung di suatu ruangan. Saat berhasil mengeluarkan Kram, Mai mengajak Kram untuk kabur ke gua sebelumnya. Akan tetapi Anan berhasil mencegah pelarian pacarnya. Dengan sangat kesal, Anan berniat membunuh Kram karena telah menghamili pacarnya. Namun Mai malah memilih untuk menyelamatkan Kram daripada bersama dengan Anan. Saat Kram dan Mai berlari ke tengah hutan, Kram tiba-tiba malah berada di tempat yang aneh dan kembali bertemu dengan Profesor Lin. Sementara itu Mai berhasil tertangkap oleh Anan. Profesor Lin mengajak Kram ke sebuah gua yang ada di penglihatannya sebelumnya. Profesor Lin mengatakan jika terdapat sebuah gerbang menuju ke dunia lain di bawah gua. Kram yang penasaran pun langsung masuk ke bawah gua. Kram kemudian berenang ke bawah gua karena jalannya yang digenangi oleh air. Saat sudah setengah jalan, Kram pun mulai kehabisan nafas. Namun anehnya Kram bisa bertahan di dalam air tanpa bernapas. Dan ternyata inilah jawaban mengapa Kram bisa selamat saat tenggelam di dalam mobil pada awal cerita. Kram pun pada akhirnya menemukan gerbang yang dikatakan oleh Profesor Lin KW. Saat Kram memasuki gerbang itu, dia ada di suatu tempat yang merupakan dataran tertinggi di Thailand. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang langsung menembak. Kram yang panik pun langsung berlari ke suatu tempat. Tak disangka Kram melihat seluruh daratan yang kini tergenang oleh air. Kram pun akhirnya menyadari mengapa tak ada bantuan yang menyelamatkan mereka. Hal ini bisa jadi karena seluruh dunia juga mengalami tsunami yang menenggelamkan seluruh daratan. Sementara itu di salah satu kelompok tersebut terdapat Joy yang masih hidup. Dan kemudian cerita pun berakhir. Joy. Banyak orang yang terlihat lugu namun sangat mematikan, guys. Seperti Kram yang terlihat polos. Nyatanya dia juga bisa makan pacar teman sendiri kan? Dan perselingkuhan pastinya tidak ada benarnya sama sekali. Sehingga hanya akan membuat kehancuran saja. Ada sebuah misteri di dalam film ini. Kita tidak dijelaskan bagaimana Profesor Lin yang ada 2. Dan apakah Kram akan menyelamatkan sang pujaan hati yaitu Mai.
yang masih terjebak di pulau terpencil di dalam dimensi lain? Nah, untuk jawabannya, nantikan The Stranded Season 2 ya guys. Akhirnya Mimin pamit, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah guys!